Shalom. Injil atau kabar baik tentang apa yang telah Allah lakukan bagi orang berdosa melalui Yesus Kristus bersabda dalam 1 Korintus. Surat itu dibuka dengan perayaan salib Kristus seperti yang dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ke 31. Dan ditutup pada penekanan pada kebangkitan Kristus. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 58. Dan berulang kali menghadirkan Kristus dan Injil sebagai inti pemberitaan Paulus, seperti yang katakan di 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu. Demikian pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan kokoh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Lalu 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diriku, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Dan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kalau kamu yang telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia telah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, meskipun ada penekanan ini, 1 Korintus menawarkan beberapa tantangan untuk menafsirkan yang berfokus pada Injil. Kenapa kok sampai kayak gitu? Karena Paulus membahas sebagai masalah praktis yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Mudah untuk melihat surat itu sebagai kumpulan topik yang tidak terkait. Tetapi pendekatan seperti itu mengabaikan pola kebenaran Injil yang lebih besar yang berjalan di seluruh instruksi Paulus. Yang pasti surat itu berisi peringatan keras dan penghakiman disiplin dan konsekuensi dosa. Namun saat kita berusaha mendengar peringatan seperti itu dalam rangka Injil, kita harus hati-hati agar tidak ada suara yang mendenggelamkan yang lain. 1 Korintus membahas banyak masalah yang diperdebatkan dengan hangat, termasuk perceraian dan pernikahan kembali, peran gender dalam ibadah,
dan karunia rohani seperti berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Sementara kita harus mengakui kompleksitas masalah tersebut, kita tidak boleh membiarkan hal ini mengaburkan prinsip-prinsip Injil yang telah dinyatakan jelas dalam teks. Pembaca 1 Korintus harus waspada terhadap 4 tema Injil yang sangat penting. Yang pertama, manusia itu termasuk orang yang percaya pada Kristus, yang sangat membutuhkan kasih karunia Allah. Setiap masalah yang Paulus bahas berasal dari fakta bahwa kita memiliki prioritas rohani yang keliru. Kebutuhan kita begitu besar sehingga hanya Kristus yang adalah hikmat dan kuasa Allah yang dapat menebus kita, seperti yang ada di 1 Korintus 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani menghendaki hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi, suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Yang kedua, harapan kita ada di dalam Kristus dan bukan pada kesempurnaan diri sendiri. Sama jelasnya dengan bagian lain dari kitab suci. 1 Korintus menunjukkan bahwa umat Allah baik secara individu maupun dalam komunitas dapat mengembangkan titik buta rohani yang serius. Namun kita tidak perlu berputus asa karena pekerjaan Kristus memungkinkan pertobatan dan transformasi yang sejati. Yang ketiga, di mana kasih karunia Injil bekerja, kekudusan akan muncul. Di satu sisi ini berarti bahwa kita tidak boleh melunakkan tuntutan radikal kitab ini untuk hidup kudus, karena tuntutan ini mencerminkan kuasa Injil yang mengubah. Di sisi lain berarti bahwa kita tidak boleh mengabaikan penekanan buku Injil ini pada Injil sebagai kuasa yang dengannya kita memenuhi tuntutan ini. Yang keempat, orang Kristen dipanggil untuk menerapkan Injil dalam kehidupan sehari-hari, di mana iman kita bersinggungan dengan budaya yang berpotensi untuk berkompromi, di mana kita tidak setuju dengan orang percaya lain tentang kebebasan Kristen. Nah, di sini konflik itu bisa terjadi, bahkan sampai meletus. Namun apapun masalahnya, kita harus mengejar kemuliaan Allah dan kebaikan orang lain. Bahkan dengan mengorbankan diri kita sendiri. Singkatnya, kita adalah kita harus mewujudkan prioritas salib, seperti yang dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 11 ayat 1. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syiar dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan di semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat.
Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Surat 1 Korintus ditujukan pada orang-orang yang menginginkan kedewasaan rohani. Sebagian orang mencari kedewasaan melalui ungkapan hikmat dan kefasihan. Sebagian lagi melalui pemusatan total dengan keadaan kehidupan Kristen mereka, dan sebagian lagi menjalankan kebebasan pribadi. Namun seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang Dia, yaitu Dia yang disalibkan. Bagi pikiran manusia tampaknya bodoh untuk berharap bahwa kita dapat diselamatkan melalui salib Kristus. Dengan asosiasinya dengan kelemahan dan rasa malu. Namun, disaliblah hikmat, kuasa, dan kemuliaan Allah sepenuhnya terungkap. Bersama dengan sifat kasih yang rela berkorban. Karena kasih tidak berkesudahan seperti yang ada di 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Dan karena kita rindu untuk melihat kuasa Allah atas segala sesuatu yang dinyatakan dalamnya, kita tidak boleh pernah melupakan salib, seperti yang ada di 1 Korintus 15 ayat yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kedewasaan sejati akan membawa kita lebih ke dalam Injil Kristus yang disalibkan, tetapi tidak akan pernah melampauinya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you.